Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kalau tadi saya bikin video ini kan coba untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang rata-rata teman-teman itu ngeluh ya, yang burungnya di bulan saat ini tuh kok kerjanya nggak maksimal, burungnya cenderung mangap waktu digantangkan. Oke ya, sekarang saya coba untuk video berikutnya ini saya akan menanggapi pertanyaan dari Gojali Rahman 53. Pagi Om, mau tanya nih, burung kalau pas di sesi kedua burung over emosi tabrak jeruji nyerang lawan. Yang parah lagi Om, dia muter kejar ekornya. Om, harian 88 Om, pas di tempat lomba nggak dikasih apa-apa Om. Kok embun pagi hari Om jam 8 pagi tutup kerodong. Oke, ini kasus burungnya yang dia kecenderungan gitu ya, dia berkarakter lah burungnya, temperamen burungnya. Di saat dia itu ada lebih di emosi, burung itu ada tindakan-tindakan yang menyakiti fisiknya gitu kan ya. Burungnya ciak bulu. Ini sebenarnya hampir sama kayak si SS. SS itu juga kan ciak ekor itu. Tapi alhamdulillah setelah saya tangani si SS itu tidak ciak ekor lagi ya. Nah, gimana nih supaya lebih maksimal lagi nanti performa burungnya. Burungnya kalau di lapangan nggak tinggi terus emosinya gitu kan ya. Oke lah, awal dia kerja bagus dengan emosi yang udah cukup gitu ya, karena ya kerjanya mungkin mainnya bagus gitu. Tapi di sesi kedua dia ada naik emosi sehingga ada ya tindakan seperti mana dia ciak ekor itu tadi. Nah teman-teman, saya sering bilang ya, di saat burung ini sesuatu yang normal saja. Di saat burung ketemu burung, yang terjadi apa? Ada naik birahi dan juga naik emosi. Soal tensinya, soal seberapa jauh dia naiknya itu setiap burung berbeda-beda gitu kan ya. Nah kebetulan di burungmu memang dengan karakter yang temperamen gitu ya, yang sehingga di saat dia ada lebih naik birahi emosinya, maka yang terjadi dia ada ciak ekor itu tadi. Padahal di sesi awal ya, di sesi pertama dia tidak ada masalah ciak ekor itu. Oke lah. Ini gimana nih untuk burung seperti ini? Ini jadi pengalaman-pengalaman yang saya lakukan di burung-burung saya ya, bukan hanya SS saja. Tapi saya ini banyak kok yang menghadapi ya dan menyelesaikan permasalahan di burung ya, terkhusus untuk masalah ciak itu tadi. Jadi gini, kalau memang sudah kita bisa pastikan, kalau aku sih memastikan memang di burungmu itu kecenderungan dia emosinya ini lebih ke psikologis dia. Burung yang cukup punya karakter, emosinya dangkal gitu ya. Ya ini gitu ya. Nah kalau kita sudah tahu burung seperti ini, langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan sehingga bisa bikin burung itu benar gitu kan ya. Ya walaupun dia naik emosi, ya tensinya nggak tahu berlebihan. Ya kita bisa upayakan meredam atau ya dengan upaya-upaya harian kita terapkan di burung itu, sehingga nanti di lapangan juga burung paling tidak lah ya, walaupun dia ada naik emosi seperti itu, tidak ada tindakan-tindakan ya seperti mana menyakiti dirinya yang dia akhirnya ciak bulu seperti itu. Oke ya. Gini Om, jadi kalau kita udah hubungannya dengan emosi ini tadi, maka yang perlu kita lakukan adalah meredam emosinya. Oke ya. Kalau kita itu lakukan di rumah seperti mana rawatan. Kalau soal EF oke lah. EF itu juga satu pendukung juga untuk burung. Akhirnya dia terlalu tinggi emosinya, terus akhirnya dia ciak. Tapi dengan kita mungkin kamu pengennya mangkas di EF gitu ya, itu juga tidak jadi solusi. Tetap ya, selain EF itu juga hal yang menurut saya sih yang lebih efektif ya untuk menangani kasus-kasus burung yang ada ciak bulu seperti itu yang disebabkan karena emosi ini tadi, yaitu rawatannya, bukan settingan pakannya, ya kan? Yang penting malah di rawatannya. Rawatannya seperti apa? Tensi penjemuran itu dikurangi saja. Bahkan kalau burung-burung yang memang dasarnya itu sudah dangkal emosi seperti itu, biasanya nih burung seperti ini tanpa harus dijemur secara langsung,
dipaparkan sinar matahari secara langsung gitu loh teman-teman. Itu burung dengan suhu ruangan saja itu sudah mendapatkan suhu tubuh yang ideal. Artinya burung ya tetap nggak perlu dijemur gitu loh ya. Nah itu. Terus kalaupun ada penjemuran, yang jelas penjemuran itu tensinya nggak usah terlalu tinggi. Artinya penjemurannya nggak usah terlalu lama. Ada yang nyikapi begini. Kalau seumpama nih, dia tahu nih burung ini sewaktu tidak dijemur, oke, burungnya tidak ciak. Tapi ada rasa kurang mantep aja gitu ya. Kayak ngerawat burung itu kayak kurang pas aja itu kalau tidak ada penjemuran. Akhirnya apa? Dalam seminggu mungkin dijemur itu cuma 2 kali. Ada yang seperti itu. Ada yang dia merasa, waduh kalau dengan tanpa penjemuran nanti burungnya kurang maksimal. Ya, tapi dia tahu kalau dijemur mungkin lebih dari 15 menit burungnya ada perilaku seperti mana, yaitu tadi ciak bulu itu tadi. Dia tetap kasih penjemuran, tapi penjemurannya dari pagi dan itu waktunya hanya 5 menit. Itu ya, ada yang terus akhirnya sudah mengambil sikap sekalian bahwa burung itu tidak dijemur. Nah, untuk supaya burung itu walaupun dia tidak dijemur tetapi burung itu tetap kondisinya fit, itu gimana caranya? Karena semua makhluk hidup saya rasa yang punya kehidupan gitu ya, ada nyawa gitu ya. Ya tumbuhan ini juga makhluk hidup gitu kan ya. Ini membutuhkan sinar matahari. Kenapa rumput ini tumbuh di luar? Kenapa nggak di dalam rumah? Karena nggak ada sinar matahari. Nah, supaya tetap dia mendapatkan manfaat sinar matahari itu, ya burung bisa kita ablak saja di teras rumah. Tidak terkena sinar matahari secara langsung bukan berarti tidak mendapatkan manfaat sinar matahari. Itu ya. Jadi kamu tidak usah jemur bukan berarti burung itu hanya dikerodong tok, hanya ditaruh dalam rumah tok. Tetap kamu keluarkan, diangin-anginkan, taruh di teras rumah, insya Allah dia nanti sudah mendapatkan manfaat sinar matahari itu. Oke ya, itu soal penjemurannya. Sekarang yang lain apa? Mandi. Mandi itu harus kamu atur. Nih lihat nih, kucing aja lihat melet-melet itu kan. Ini panas sekali nih teman-teman. Serius nih panas nih sekarang nih ya. Oke, tapi dia butuh panas memang. Burung itu butuh panas. Tuh lihat ya, dia nggak mangap ya, santai aja dia. Oke, saya teruskan ya. Untuk masalah setelah itu adalah mandi. Mandi ini untuk burung-burung yang kecenderungan seperti mana kasus burungmu itu tadi, mandinya ya nggak normal seperti mana umumnya kita ngerawat burung gitu ya. Ada yang mandi pagi. Ya kalau burung-burung mandi pagi ini biasanya burung-burung yang ada setelah mandi dia jemur ya, burung-burung yang biasanya kurang untuk birahinya. Jadi kita upayakan dengan mandi dulu baru dijemur. Terus mandi sore ini sifatnya menstabilkan. Ini normal burung ya. Jadi di saat kita sudah punya burung lomba yang sudah ketemu settingannya itu rata-rata orang itu mandikan burung itu sore hari. Oke ya. Nah, khususnya untuk burung-burung yang terindikasi ya ada ciak bulu atau bermasalah dengan emosinya yang terlalu dangkal, maka kita ngeredamnya itu dengan mandi malam. Coba kamu mandi malam tuh burungnya. Ya rutin. Itu aku beberapa kasus di burung itu ya saya bilang nggak semuanya, tapi kalau kita bicara tentang persentase lebih dari 90% itu dengan penanganan burung yang ciak bulu karena emosi ya. Ingat ya, ciak bulu karena emosi bukan karena kutu, beda cerita itu tadi. Jadi kalau karena kutu kamu mandikan malam tiap hari pun juga nggak akan selesai masalah kutu itu tadi. Jadi beda-beda gitu ya, harus kamu tahu dulu masalah di burung. Nah kalau burungmu itu tadi ada ngejar ekor itu artinya memang ya bisa dipastikan bahwa burungmu itu tadi ciak bulu disebabkan karena emosi. Jadi itu untuk meredamnya mandi malam. Terus bisa rutin embun malam. Ya, kamu bisa embunkan malam. Embun malam itu dimulai dari di atas jam 9 malam. Jadi biarkan burung itu istirahat dulu gitu ya, harus istirahat dulu. Nanti kamu berikan embun malam itu pokoknya di atas jam 9 ya. Jadi bisa jam 10, bisa jam 11. Kalau bisa kurang dari jam 12. Kenapa? Kalau udah lebih dari jam 12 itu nanti apa ya, buih-buih embun atau udara itu udah tinggi air ya, nanti takutnya malah burung itu serak. Gitu. Jadi kalau upayanya untuk treatment meredam burung yang ada permasalahan di emosi yang ada kaitannya dengan ciak bulu tadi,
embun malnya cukup kamu berikan itu di atas jam 9. Paling cepat lah enaknya kamu tuh jam 9 itu. Kenapa? Biarkan burung istirahat dulu. Burung ini biasanya kalau tempatnya nggak begitu terang-terang banget, nggak kayak swalayan ya, nggak kayak Indomaret atau nggak kayak kios buah gitu ya. Rumahmu ya normal-normal gitu aja gitu ya. Itu lampunya biasanya kan nggak terlalu terang gitu kan. Nah itu nanti burung tidur. Jadi setelah menjelang maghrib burung itu tidur, nanti jam 9 itu kamu bangunkan, kamu bisa embunkan. Kamu berikan selama 2 jam lah, ya sambil ngopi lah. Ya taruh di teras rumah yang tidak terlalu terang. Kenapa kalau terlalu terang? Kalau terang takutnya nanti mengundang hewan serangga malam ya, serangga malam seperti mana keper. Ya nanti malah burungmu jadi masalah kalau nanti dia sampai dia makan keper itu tadi. Itu ya, itu untuk pengembunan kamu bisa lakukan rutin saja tiap hari ya. Itu kalau memang tensi di burungmu untuk masalah ciak bulunya udah parah ya, kamu bisa lakukan itu setiap hari. Untuk masalah mandi malamnya ya kamu bisa kasih dulu seminggu 2 kali. Kalau dirasa perlu ya kamu bisa tambahkan ya, porsinya bisa tambahkan, bukan airnya loh ya, porsi itu maksudnya waktunya kamu bisa tambahkan. Oke, selain itu sekarang bicara di lapangannya. Nah di lapangan itu usahakan burungmu itu nanti setelah dia naik, untuk naik yang kedua kamu mandikan saja burungnya ya. Ya nggak semudah yang dibayangkan sih memang di saat kita di lokasi lomba terus burung disuruh mandi gitu ya, taruh di umbaran di keramba gitu, biasanya banyak burung itu juga nggak mau. Nah gimana caranya supaya dia mau? Jauhkan dari keramaian, jauhkan dari suara-suara burung sekitar gitu ya. Insya Allah nanti dia mau juga, karena dia sendiri tuh teman-teman sebenarnya jadi butuh, dia suhu tubuh dia tuh meningkat sebenarnya, tinggi tuh suhu tubuhnya itu. Ya di kepanasan dia pengennya mandi pokoknya. Kalau kamu taruh di tempat yang sejuk, tenang, nggak banyak gangguan, nggak banyak provokasi, saya rasa mudah kok ya mandikan burung itu di lapangan. Ya, jadi setelah kamu lombakan di sesi awal itu dia kerja, enak nih kerja nih. Sesi kedua kan katamu dia selalu ada ya itu yang ciak bulu seperti itu, atau orang bilang itu udah kanibal kalau kayak gitu tuh ya, udah ciak bulu karena emosi yang udah ke muter-muter gigit ekor seperti itu. Nah itu supaya untuk ngeredamnya di sesi kedua kamu mau naikkan itu tadi, kamu mandikan aja dulu. Jadi waktunya supaya nggak terlalu lama juga nggak terlalu cepat ya, bisa kita lewat waktu bisa ya, atau lihat sesi. Kalau lihat waktu itu kurang lebih 1 jam sebelum gantang atau sesi itu bisa disesuaikan lah. Ya itu berapa sesi sebelum gantang kamu nanti mandikan dulu. Atau setelah turun itu langsung kamu mandikan juga enggak apa-apa. Yang penting ada upaya untuk ngeredam dia supaya emosi tidak terus meninggi. Ingat, kembali lagi saya katakan, burung itu ini sesuatu yang normal. Di saat burung on fire ya, keinginan tarungnya yang kuat, dia ketemu burung murai batu, dia pasti akan naik birahi dan emosinya. Soal seberapa jauh, tensinya seperti apa, tinggi atau tidaknya, itu setiap burung berbeda-beda. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.